ini yang terlalu bandel lah. Oh. Ini yang terlalu dikatakan sudah diperingatkan, sudah diberikan sosialisasi, sudah diberikan surat peringatannya, tetap juga membandel, mungkin kita akan terapkan denda itu. Oh. Talk slow, kita talk tapi slow. Di Talk Slow, kita talk tapi slow kali ini kita akan ngobrol tentang sosialisasi penggunaan masker yang di Jawa Barat. Penerapannya nanti akan diterapkan di tanggal 27 Juli, hari Senin depan ya. Jadi buat yang masih belum punya masker, harus punya masker. Yang masih punya masker tapi maskernya di rumah, harus dibawa dan dipakai ya gitu ya. Dan ini Paman Dika mengutip beberapa informasi tentang sosialisasi penggunaan masker. Ini salah satunya ada di Instagramnya Pilar Radio. Denda 100 sampai 150 ribu rupiah bagi yang tidak bermasker di tempat umum. Denda akan diberlakukan mulai tanggal 27 Juli. Ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat. Dan pengecualian jika sedang berpidato, sedang makan minum, sedang olahraga kardio tinggi, dan sedang sesi foto sesaat ya. Itu tentang aturannya. Kemudian kalau di Cirebon tuh ratusan warga kota Cirebon terjaring razia masker. Wow, banyak juga ya. Terus ada lagi nih informasi sosialisasi di Tribun Jabar, Satpol PP Kota Cirebon gandeng Selibon untuk sosialisasikan protokol kesehatan ke masyarakat. Nah ya, biar lengkap sahabat Pilar, kita langsung ngobrol aja dengan Bapak Muhammad Rahmat Hidayat, Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Kota Cirebon. Selamat datang, selamat menikmati obrolan kita hari ini ya. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Cerah nih harinya. Aduh, apa kabar Pak Rahmat? Alhamdulillah baik. Wah, berita-berita tadi Pak, ini termasuk yang Bapak nikmati sehari-hari berarti ya? Betul sekali. Jadi kita Satpol PP tiap hari selama dari mulai PSBB 1, 2, 3, dan 4 dan terus masuk menginjak ke AKB, kita Satpol PP terus menerus mensosialisasikan namanya protokol kesehatan terkait dengan COVID-19. Oke, dan kalau yang sekarang yang sangat gencar itu adalah sosialisasi penggunaan masker. Betul. Disebutnya biasanya masyarakat razia masker. Wah, udah berapa lama Pak untuk si razia masker ini? Kita mulai dari AKB diberlakukan 14 hari pertama. 14 hari pertama itu kita sudah lakukan, tepatnya tanggal 8 Juli. Kita bersama Forkopimda juga kita ikut, dan di Satpol PP ada juga beberapa program kegiatan terkait dengan sosialisasinya ataupun penggunaan masker, yaitu kegiatan sosialisasi, kegiatan binwasdal, dan kegiatan penegakan disiplin. Jadi salah satunya yang tadi dikatakan Mas Dika bahwa sosialisasi, betul, sosialisasi kita lakukan. Kita punya namanya anggota Satlinmas. Linmas, iya. Anggota Satlinmas di lapangan itu tiap hari, tiap jam, dari mulai jam 6 sampai jam 12 malam. Waduh. Nah, di lampu merah mereka menghampiri para pengguna jalan khususnya, baik R2, motor, mobil, itu kita datangi, memberikan sosialisasi bahwa Pak, menanyakan masker harus dipakai, maskernya harus ada dan dipakai. Seperti itu tiap hari, tiap jam. Itu kita ada namanya tim anggota Satlinmas di beberapa ruas jalan. Di beberapa ruas jalan. Betul. Di wilayah hukum kota Cirebon. Betul. Gitu ya. Nah. Dan untuk yang terlihat sendiri pelanggaran berarti banyaknya yang emang maskernya dipakai, ngegantung di kantong atau ya, gimana? Banyak juga itu sekitar 10% lah. Masker itu dikantongin. Ya, di kantong atau di dalam saku. Ada juga yang digantung. Istilahnya digantung di leher. Nah, itu seperti itu. Banyak sekali. Memang untuk mendisiplinkan masyarakat itu memang tidak mudah. Artinya kita terus-menerus bahwa masyarakat harus mengerti kepeduliannya untuk masyarakat kita ini memang kurang. Jadi makanya kita Satpol PP dan Satlinmas itu terus-menerus mensosialisasikan bahwa penggunaan masker yang baik atau harus dipakai itu masker. Seperti itu Pak. Nah, kedua juga kegiatan namanya binwasdal. Satpol PP ada pembinaan, pengawasan, pengendalian. Nah, pembinaan, pengawasan, pengendalian dititik beratkan kepada
ke tempat-tempat seperti mall, pasar, tempat umum, tempat makan, termasuk ke tempat hiburan. Nah, jadi kita dalam tim Wasdal itu kita tetap berkeliling bahwa memberikan informasi-informasi bukan saja ke pengunjung untuk menggunakan masker, tapi ke pengelola tempat-tempat itu harus siap atau menyiapkan protokol kesehatannya, baik dari tempat cuci tangan, petugas yang cek suhu, termogan itu, dan beberapa himbauan-himbauan itu harus ada. Termasuk yang jaga jarak segala macam. Betul. Jadi himbauan seperti spanduk, seperti banner itu harus ada di pengelola tempat-tempat, baik itu mall, supermarket, minimarket, pasar dan lain sebagainya. Nah, kalau ada pelanggaran biasanya seperti apa, Pak? Apabila ada pelanggaran di tempat-tempat tersebut, nah kita sesuai dengan perwal yang AKB perwal 28 tahun 2020 untuk pengusaha, pengelola taruhlah lolos untuk pengunjungnya tidak memakai masker, dia boleh masuk ke dalam. Pengelolanya kita tegur. Bukan masalah si pengunjungnya. Si pengunjungnya? Betul. Tapi si pengelolanya? Pengelolanya kita tegur. Kita berikan surat peringatan. Yang pertama adalah tegurannya langsung berupa tulisan atau lisan dulu? Lisan. Lisan? Nah, lisan baru tertulis. Baru tulisan. Tapi sejauh ini pernah menemukan nggak yang kayak gitu, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Bersyukur. Berarti termasuk yang disiplin. Betul. Jadi tempat-tempat yang seperti itu, alhamdulillah mereka juga merasa, betul Pak, saya juga takut kok tempat saya malah nanti jadi bahasanya klaster baru atau tempat yang menimbulkan penyebaran virus itu. Makanya alhamdulillah kita cek semua beberapa tempat itu untuk protokol kesehatannya, baik tempat cuci tangan, pakai sabun, termogan, dan yang berkunjung diwajibkan memakai masker, yang tidak wajib memakai masker ya mohon maaf tidak bisa masuk. Itu dilaksanakan dengan baik. Itu dilaksanakan dengan baik. Tapi kalau membaca beberapa peraturan gitu ya, bahkan ada yang diterapkan kalau misalnya sudah diberikan teguran tertulis gitu, tetap melanggar itu sampai ada ancaman ditutup tempat usahanya. Betul, tutup sementara. Tutup sementara. Iya, tutup sementara. Tapi jadi, alhamdulillah selama ini nggak ada tuh. Tidak ada. Wah, gitu. Oke ya. Itu yang kedua tuh kegiatannya. Ya. Yang ketiga? Yang ketiga penegakan disiplin. Ya, penegakan disiplin kemarin tanggal 8 kita mulai dan kemarin juga tanggal 16 itu kita langsung memberikan surat peringatan tertulis kepada masyarakat yang tidak memakai masker. Ini yang kemarin dibicarakan sama masyarakat adalah yang ini nih. Razia masker itu. Razia masker. Betul ya? Mas. Jadi kita dimulai tanggal 8 bersama Forkopimda kita mulai acara itu. Kita satu titik di Jalan Cipto itu bisa terkumpul dengan satu tempat Jalan Cipto itu kita mengeluarkan surat peringatan sampai dengan 69 pelanggar. 69 pelanggar. Tapi di tempat-tempat lain yang melakukan binwasla di tempat kayak pasar, seperti tempat-tempat perbelanjaan, itu dengan total di 263. 263. Jadi banyak banget sebetulnya pelanggaran yang masih terjadi. Betul. Gitu. Nah, itu dikasih surat teguran tuh? Ya. Langsung kita kasih surat teguran, surat peringatan berkaitan dengan pelanggaran AKB di wilayah Kota Cirebon berdasarkan Perwar 28 tahun 2020. Apabila mereka melakukan kembali, ya mohon maaf nih, makanya ada sistem sosialisasi itu edukasi, baru teguran dan peringatan. Apabila nanti Jawa Barat menerapkan sepertinya Pak Gubernur itu harus adanya denda, nah, masyarakat sudah paham, sudah tahu. Oh iya, kemarin-kemarin sudah diperingatkan, kemarin-kemarin sudah diberitahu, disosialisasikan seperti itu, gitu Mas. Oke ya. Nah, untuk si surat teguran itu bentuknya kayak gimana sih, Pak? Penasaran? Surat teguran itu bentuknya tertera nama, nomor KTP, tempat tinggal, terus tempat ditemukannya kejadian itu tidak memakai maskernya, pelanggarannya,
Nah, dan langsung ditandatangani oleh pelanggar. Oh, Seperti itu. berarti ketika ditandatangani itu dia mengakui saya melanggar. Artinya begini, kemarin yang kita lakukan bukan hanya kita membuat surat peringatan saja. Apabila memang dia tidak memakai masker dan tidak mempunyai masker ataupun bahasanya lupa membawa, setelah diberikan surat peringatan tersebut, kita berikan maskernya, Mas. Iya, langsung kita berikan masker supaya masker itu tetap dipakai apabila keluar rumah. Oke. Jadi memang yang kemarin tuh tahapan tuh ada tuh beberapa yang melanggar diberikan surat teguran. Betul. Sekaligus oleh-olehnya dikasih masker. Iya. Dipakai langsung. Harus dipakai kan? Harus langsung. dipakai. Iya. Oke. Tapi selama ini udah ada denda belum sih Pak atau belum sama sekali? Belum Belum ada denda. Belum ada denda. Oke. Tapi kalau sanksi sosial yang kayak bebersih kayak gitu udah ada belum? Belum juga Diterapkan. Belum juga. Oke. Iya. Oke. Nah, untuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat mungkin ada tahapan berikutnya. Enggak, yang cuma cukup yang ketiga. Sampai ke tahapan yang ketiga. Penegakan disiplin. Sementara kita melakukan kegiatan itu cuma 3, sosialisasi, binwasdal, dan penegakan disiplin. Apabila nanti ada peraturan-peraturan baru yang katanya nanti sejauh Barat itu berlaku, pergubnya muncul, denda 100.000 atau berapa, seperti apa, ya kita akan terapkan. Tetapi menurut saya, ya saya balik lagi, bukan ke masalah dendanya, Mas. Bagaimana masyarakat ini supaya bisa sadar, supaya bisa disiplin untuk menggunakan masker. Karena ya sudah seharusnya dengan adaptasi kebiasaan baru, di mana saja kita melakukan kegiatan khususnya di luar rumah, ya tetap harus memakai masker. Itu sebenarnya intinya. Jadi bukan hanya bukan kepengenaan dendanya. Artinya pengenaan denda itu bisa dibilang bahwa ini yang terlalu bandel lah. Ini yang terlalu dikatakan sudah diperingatkan, sudah diberikan sosialisasi, sudah diberikan surat peringatannya, tetap juga membandel, mungkin kita akan terapkan denda itu. Seperti itu. Iya. Nah, selama yang kemarin itu dari tanggal 8 ya? Ya, tanggal 8 itu, kebanyakan keluhan masyarakat atau alasan masyarakat ketika terjaring razia masker itu, alasannya adalah mereka lupa, mereka sama sekali nggak tahu, atau mereka bawa tapi nggak dipakai. Lupa kebanyakan. Kebanyakan lupa dan tidak sedikit juga masyarakat berbicara, aduh Pak, saya tuh kalau misalkan pakai masker ampek katanya. Nah, iya. Tidak bisa napas katanya, ngap begitu. Tapi ya menurut saya sama saja. Saya di lapangan teman-teman juga di lapangan, ya apalagi teman-teman di lapangan sudah jalan panas apa segala macam pakai masker, itu sudah keharusan. Jadi bahasa kesehatannya maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Nah, seperti itu bahasa kesehatan. Jadi supaya bisa semua ini dengan keadaan Cirebon adaptasi kebiasaan baru atau AKB, kita semua bisa berdisiplin untuk menghadapi kebiasaan-kebiasaan yang memang tidak biasa, yang memakai masker tiap kita keluar rumah tidak biasa, tapi ya memang harus saatnya seperti ini. Istilahnya kan disebutnya adaptasi kebiasaan baru. Betul. Jadi mungkin yang awal-awal engap ya perlu beradaptasi supaya lama-lama mungkin nggak jadi engap. Betul Mas Dika, seperti itu. Jadi masyarakat juga harus berpikiran, wah bukan ke diri sini, enggak saya sehat nih. Kalau sehat saya tidak juga begitu. Karena apa? Kalau misalkan mau sakit juga mending sendiri saja lah Mas. Kan gitu. Kalau misalkan mau sehat ya kita juga mau sehat. Jadi virus ini kan dikatakan orang kesehatan, wah tidak tahu kita musuhnya, tidak tahu kita di mana. Orang sehat saja bisa carrier, membawa virus, kan gitu. Bahasanya seperti itu. Jadi makanya kita tetap waspada, tetap disiplin, menggunakan masker khususnya, mencuci tangan setiap saat, menggunakan air dan sabun. Terus jaga jarak ya. Gitu. Nah, untuk selama ini yang dilibatkan adalah Satpol PP, kemudian pihak kepolisian dan juga TNI. Iya, dan untuk waktu-waktunya pihak tempat-tempatnya biasanya random atau memang biasanya sudah direncanakan nih kalau yang selama ini berjalan? Ya, dari mulai tanggal 8 kemarin kita sudah berkoordinasi dengan tentunya kepolisian, TNI
dan pihak-pihak lain kita sudah berkoordinasi bahwa kita hanya menerapkan peringatan yang maksudnya untuk mengedukasi atau mendisiplinkan kepada masyarakat pentingnya penggunaan masker. Itu dulu. Ada beberapa titik dari mulai tanggal 8 sampai dengan kemarin tanggal 16 itu ada kemarin di tanggal 16 itu di depan Kelurahan Kecapi, depan Kecamatan Kejaksan, dan di Jalan Benteng. Nah, jadi ada 3 lokasi itu kemarin mengeluarkan surat peringatan dari 3 titik itu sejumlah 364. 364. Iya, yang Jadi, terbesar di depan Kelurahan Kecapi. Oh. Kebetulan di sekitaran Cirebon Selatan Timur ya, itu tuh. Cirebon Selatan Timur ya. Orangnya mungkin seperti apa? Keluar rumah mau ke pasar, Pak, sebentar katanya seperti ini. Alasannya seperti itu. Rata-rata ya, dekat sebentar. Ya, bahasanya gitu. Dekat sebentar, Pak, gitu. Tapi Nah, kalau tetap secara kita- total berapa, Pak, berarti surat yang dikeluarkan? Yang secara total dari mulai tanggal 8 kemarin itu surat yang dikeluarkan ya, surat yang dikeluarkan peringatan itu sejumlah 727. 727. Artinya setidaknya ada 727 pelanggaran. Betul. Dari tanggal 8 sampai tanggal 16 kemarin. 16. Kurang lebih seminggu ada 727. Betul. Itu belum termasuk ini, Mas. Belum termasuk kita yang membagikan masker. Oh. Itu hanya yang membuat surat Surat peringatan, ya? Oh, memperoleh surat peringatan. Ada lagi yang tadi anggota Satlinmas di perempatan-perempatan lampu merah itu yang membagikan masker. Itu bisa sampai di angka sampai dengan sekarang itu bisa 1.000 lebih. 1.000. Jadi kurang lebih ada sekitar 1.700-an ya. Betul. Wow, banyak banget. Enggak, 1.000 lebih lah. 1.000 lebih ya? Totalnya. Totalnya. Dari 700 dan sekitar penambahan di 300 lebihan. Jadi 1.000 lebih lah ya. Iya, Aksi seperti yang itu. sudah dilakukan untuk bisa menyentuh langsung masyarakat Ya. untuk mengingatkan bahwa memakai masker itu penting. Itu. Oke, jadi memang luar biasa sekali kerja bapak-bapak di Satpol PP ini, tepuk tangan. Lumayan. Jadi bukan berarti apa ya, Satpol PP Kota Cirebon terus Mas, terus. Tiap hari kita lakukan bahwa memang mendisiplinkan masyarakat itu tidak gampang. Artinya dengan secara intens terus berkala, terus diperingatkan. Kita alhamdulillah bersyukur, kita mengucapkan juga terima kasih kepada anggota Satlinmas bahwa tiap hari mereka terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan baik itu motor ataupun mobil harus menggunakan masker. Dan saya juga berterima kasih kepada kemarin unsur-unsur yang sudah terlibat dalam kegiatan kami, baik itu kepolisian, TNI yang sudah mendukung dan sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu. Itu adalah tahapan sosialisasi yang sekarang ini memang masih terus dilakukan gitu ya. Betul. Sementara nanti pertanggal 27 Juli Iya. aturannya akan lebih tegas lagi. Betul. Jadi nanti akan ada pilihan berupa denda atau melakukan kerja sosial ya. Tapi yang banyak beredar di media adalah dendanya. Ya. Nominalnya antara 100.000 sampai dengan 150.000 rupiah. Betul. Waduh, ini menurut Bapak akan sangat efektif atau kayak gimana kalau kelihatannya? Bisa juga karena saya lihat juga kemarin-kemarin yang sudah kita laksanakan, khususnya kegiatan penegakan disiplin yang kita memberikan surat peringatan, itu mereka agak sedikit ketakutan. Pak, saya mau diapain? Oh, Pak, mau diapain? Padahal memang cuma hanya saya data dan saya keluarkan surat teguran itu. Nah, jadi apakah cara berpikir masyarakat itu mereka hanya takut dengan dendanya. sanksinya atau dendanya, bukan takut kepada penyakitnya atau wabah ini kan Iya, gitu, iya. atau kesehatan diri kita sendiri. Nah, mungkin ke situ. Jadi pemerintah daerah khususnya mungkin Kota Cirebon akan membuat sebuah peraturan yang nantinya akan dikenakan denda untuk yang
masyarakat tidak memakai masker. Seperti Oke. itu. Tapi kan yang menjadi masalah adalah beberapa masyarakat yang mulai menanyakan, keadaan lagi kayak gini, ekonomi lagi susah, nggak pakai Betul. masker malah kena denda. Gitu. Betul. Apakah itu tidak memberatkan masyarakat atau seperti apa? Makanya gini, ada beberapa opsi yang kalau saya kutip dari draft pergubnya itu, denda akan diterapkan denda atau kerja sosial. Oh, jadi ada pilihan ataunya? Ada pilihan atau. Jadi tidak harus kita melaksanakan denda tersebut, tapi atau kerja sosial. Apakah itu bersih-bersih di lingkungan umum, tempat fasilitas umum dan lain sebagainya. Jadi menurut kami Satpol PP di Kota Cirebon sendiri, kita kemarin juga baru sedikit membahas bahwa akan adanya peraturan daerahnya, Mas Dika, tentang penyakit menular ataupun penyakit tidak menular secara umum. Secara umum. Nanti di situ ada reng-rengannya, antara ada kolera, ada DBD, ada HIV, termasuk terakhir COVID-19. Seperti itu. Nanti ada penerapan-penerapan baik dari mulai kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat, kewajiban pengusaha, pengelola, dan terakhir nanti ada di bab terakhir sanksinya. Sanksi administrasi, baik juga sanksi ke pidana. Nah, kalau ke pidana sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, bahwa yang sudah kita jaring, kita amankan pelanggar dan itu memang terbukti, kita langsung ke pengadilankan. Jadi dendanya sudah jelas. Kalau saya lihat pergub, kalau pergub kan hanya denda ini masuknya ke sanksi administratif. Nah, sanksi administratif itu berjenjang, bisa jadi denda 100.000 atau jadi ada berjenjang seperti itu. Iya. Nah, itu masih banyak pertanyaan juga, nanti si uang dendanya akan kemana sih? Kalau yang uang denda yang sesuai dengan pergubnya, karena pergub ini juga masih dibahas ya, masih dikaji oleh provinsi. Ya, direncanakan masuk ke kas daerah provinsi. Oh, masuk ke kas daerah provinsi. Betul, kas daerah provinsi. Kalau Kota Cirebon yang tadi saya katakan tadi bahwa akan dibentuk sebuah peraturan daerah. Nanti akan, kalau peraturan daerah, kalau sudah masuk ke denda dan putusan hakim, itu masuknya ke kas negara, Mas. Oh, masuknya ke kas negara. Iya, beda. Jadi kalau misalkan sanksi administrasi, yang pergub itu kan sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu masuknya ke kas daerah. Tapi kalau sanksi pidana yang sudah masuk ke ranah pengadilan atau bentuknya itu peraturan daerah, itu bisa masuk ke kas negara. Oh, itu bedanya. Dan besarannya kemungkinan sama nih yang beredar di media, antara 100.000 sampai dengan 150.000 rupiah. Betul. Jadi ancaman-ancamannya yang bocorannya nih, Perda ini yang tidak memakai masker itu 100.000. 100.000. Subsidiar itu apa? Apabila tidak bisa dibayar dengan 100.000, itu harus mengalami kurungan 1 bulan, Mas. 1 bulan? Oh, iya, seperti itu. Itu ininya. Draftnya. Seperti itu. Itu Perda ya. Iya. Jadi kalau Perda itu sudah bisa memuat sanksi pidana. Sanksi pidana yang ancaman hukuman maksimal, ancaman maksimal dendanya 100.000 yang tidak menggunakan masker nih, atau tidak bisa dibayar itu dengan ancaman kurungan maksimal 1 bulan. Betul. Oke, jadi masyarakat memang benar-benar harus disiplin menggunakan masker. Harus. Ya. Apakah ada kemungkinan, Pak, kalau misalnya ada orang hari ini kena razia masker, besoknya kena razia masker lagi, berarti dia akan membayar 2 kali? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Jadi ya nanti penilaiannya itu dari hakim bahwa loh, ini kemarin yang kena, sekarang kena lagi. Aduh, saya tambah nih hukumannya katanya. Biasanya seperti itu. Makanya udahlah, pakai masker lah, paling gampang gitu. Nah, untuk yang tadi yang terjaring razia nih, rencananya untuk si cara pembayarannya kayak gimana? Kalau
apabila dilaksanakan atau diberlakukannya Pergub itu yang saya tahu itu melalui aplikasi Picobar. Aplikasi Picobar. Aplikasi Picobar. Jadi langsung ke provinsi ya Mas. Itu yang saya tahu seperti itu. Karena di Kota Cirebon sendiri untuk aplikasi-aplikasi pembayaran denda seperti itu belum ada. Belum ada. Jadi itu khususnya di provinsi itu Bapak Gubernur sudah menyiapkan namanya aplikasi Picobar. Termasuk dari mulai sosialisasi sampai dengan pengenaan denda yang akan dibayarkan melalui aplikasi itu. Seperti itu. Oke, ya. Oke, harus saat itu juga atau bisa nanti? Ini yang saya belum tahu karena Pergub yang baru ini yang pengenaan denda yang 100 sampai 150 ribu memang masih dikaji. Masih dikaji ya. Jadi terkait masalah tadi bahasanya Pak, sekarang ini masih masa-masa pandemi, kita masih susah, masih begini. Kok misalnya 100 ribu kok bisa? Nah, ini lagi masih dikaji terus dengan pihak kejaksaan provinsi bahwa bisa tidak ini kita terapkan, bisa tidak kita nanti laksanakan di lapangan. Bagaimana sih pelaksanaannya? Bagaimana sih memang seharusnya? Kan seperti itu. Oke, dan yang menarik juga kan sekarang masker tuh ada banyak ya Pak. Betul. Masker tuh ada banyak. Ada juga yang masih pakai buff. Ada juga saya termasuk pribadi yang masih suka pakai slayer bandana gitu ya. Termasuk yang nanti akan kena razia itu, standar maskernya yang kayak gimana Pak? Kalau menurut saya sendiri yang saya tahu bahwa masker itu apapun jenisnya, yang penting berupa masker penutup mulut dan hidung. Jadi itu yang digunakan. Jadi kalau misalkan ada masker scuba atau masker apa ya silakan saja. Masih diperbolehkan itu namanya menggunakan masker. Seperti itu. Tidak ada harus masker kesehatan atau masker merek ini tidak ya. Seperti itu. Yang penting tadi menutup untuk menghalangi droplet supaya tidak menyebar. Oke, siap. Nah, kalau tadi itu jenis maskernya. Nah, sekarang mungkin bentuk pelanggarannya ya, Pak ya. Kan biasanya kalau di jalan tuh ada pejalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, ya. Terus ada juga yang pakai mobil. Nah, biasanya nih yang pakai mobil kadang-kadang, wah saya di mobil sendiri nih nyetir, nggak ada orang juga, mobil tertutup juga. Nah, itu kayak gimana, Pak? Tetap harus pakai masker. Tetap harus pakai masker. Walaupun dia sendiri menyupir. Jadi tetap harus menggunakan masker. Makanya anggota-anggota kami di lapangan Satlinmas pas ada lampu merah itu berhenti, kita melihat dari kaca-kaca dalam mobil bahwa ya kita mengetuk, memberikan informasi bahwa harus dipakai masker. Iya, jadi bentuknya seperti kayak itu. Mobilnya berhenti nih, diketok, tok-tok, punten Pak, masker yang dipakai atau mau turun saya rajin. Macamnya seperti itu. Jadi tim-tim kami ada tim sosialisasi, tim Binwasda dan tim penegakan disiplin, kita terus berjalan. Kita minggu-minggu ini kemarin masih ada kesibukan, jadi nanti kita gerak masih di sosialisasi Binwasda penegakan disiplin yang memberikan surat peringatan itu minggu depan juga kita mulai dan nanti sinergitas kita kegiatan itu dengan Satpol PP provinsi yang berkenaan apakah itu nanti Pergub itu diberlakukan atau seperti apa dari provinsi. Oke, itu sekarang hari Rabu ya, sekarang hari Kamis, sekarang hari Kamis, jadi si peraturannya sendiri masih di godok gitu ya. Bahasanya mendekati final yang nanti akan dipraktekkan di tanggal 27 Juli Senin nanti ya. Dan ini kan yang di jalan nih tadi, nanti akankah ada juga razia yang sama di tempat umum yang lain seperti pusat perbelanjaan, pasar, atau tempat-tempat umum yang lain? Ya, akan kami laksanakan seperti itu. Termasuk yang di pasar juga? Ya, termasuk yang di pasar, pusat perbelanjaan, mall, minimarket, supermarket, kita masuk ke situ. Jadi nanti kalau misalnya kita lagi pergi ke pasar, lupa pakai masker, kena razia, harus tetap bayar denda juga? Ya, nanti kita bawa, kita amankan, duduk di meja tertulis untuk bisa
mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan, yaitu pelanggaran tidak Ya, menggunakan masker. masker, seperti itu. Iya, soalnya kan kalau mendengar kata razia itu kadang-kadang di jalan nih gitu, di jalan nih gitu. Tapi Betul. ternyata kalau untuk si ini akan dilakukan juga di tempat-tempat umum gitu ya, di fasilitas-fasilitas umum. Ya, kita sudah biasa kita lakukan bahwa kegiatan-kegiatan penegakan disiplin yang berkaitan dengan denda, kita seperti yang pemberlakuan KTR. KTR itu kawasan tanpa rokok. Iya, betul. Apakah mungkin Mas Dika udah pernah dengar belum tuh di kota? Ketemu dengan tim kami KTR yang bekerja sama dengan TNI, Polri, Dinas Kesehatan. Saya melakukan razia, langsung sidang di tempat. Saya menemukan pelanggar yang sedang merokok, kita sidangkan langsung. Tuh. Dan langsung dibayarkan dendanya di situ. Wah. Begitu. Iya. Dan mungkin di peraturan yang baru ini yang menggunakan masker akan sama pemberlakuan seperti itu. Pemberlakuannya akan Iya. terjadi yang sama. Betul. Kalau misalkan yang kita terapkan di Pergub, nanti kita koordinasi dengan Pol PP Provinsi, bahwa Pol PP Provinsi nanti sinergitas kita mereka datang kemari akan melakukan kegiatan razia-razia di tempat-tempat umum seperti itu. Yang Pak Mandika bayangkan adalah bahwa masyarakat Indonesia itu sangat beragam, termasuk di kota Cirebon. Masyarakat Indonesia itu karakternya beda-beda banget. Betul. Gitu ya. Selama melakukan sosialisasi pernah nggak menemukan hal-hal yang menurut Bapak, waduh, ya, Ya banyak sekali. Ada yang lucu, mungkin ada di medsos itu. Iya. Udah, ibu-ibu yang dipakai. Pak, saya nggak punya masker. Punyanya apa, Bu? Cerecet. Cerecet. Oh iya, tahu. Cerecet. Ya sudah, Bu. Kalau cerecet bukan untuk masker pikir saya kan. Iya. Kalau misalkan slayer apa gitu kan sudah memang Bisa nutup gitu ya? Bisa nutup itu. Cerecet, Mas. Iya. Aduh, ada juga yang masyarakat, Pak, masker aja gini. Nah, ya itu maklum, wajar. Karena Cirebon ini, kota Cirebon ini dikatakan kota banyak sekali orang-orang yang datang, baik itu suku ya, dari suku Jawa, Madura, dan lain sebagainya tuh plek-plek di kota Cirebon, Mas. Jadi komplit kota Cirebon itu beragam semua. Karakternya beda-beda juga. Karakternya pasti berbeda-beda. Tidak jauh kalau misalkan saya pernah ke Surabaya, sama persis dengan Surabaya. Jadi tempat berkumpulnya semua macam ras, ragam jenis, apalah semua di situ masuk kota Cirebon. Itu komplit. Nah, yang paling ingat lagi selain yang tadi, yang lucu ada nggak yang sampai Bapak, menguras emosi gitu, Pak? Ya ada, bukan menguras emosi sebenarnya, lucu saja. Ibu-ibu pernah saya berhentikan dengan dibantu dengan pihak kepolisian, diberhentikan dengan dia memakai roda 2, ibu-ibu itu berboncengan, tidak menggunakan masker. Ditanya sama kepolisian, Bu, mana maskernya? Iya Pak, lupa saya nggak bawa katanya. Oh ya sudah, minggir saja dulu, masuk ke dalam sini untuk diberikan surat peringatan. Saya hampiri, gimana Bu, mana maskernya? Nggak ada Pak. Dibawa nggak? Nggak bawa. Oke, mangga Bu, masuk ya. Masuk. Setelah beberapa menit kemudian, saya nggak ngawal tuh masuk. Iya. Ibu itu keluar. Iya. Keluar, loh Bu, dipakai maskernya. Maskernya itu enggak Pak, di situnya ngantri. Waduh. Jadi apakah ibu-ibu ini sudah tahu bahwa di situ ada razia masker dan akan diberikan masker? Jadi menurut ibu-ibu ini, saya lumayan dapat masker. Tapi pas pas masuk suruh di berita acarakan atau diberikan surat peringatan, itu ngantri Mas, panjang. Jadi ketimbang ngantri katanya saya pakai lagi sendiri. Ya itu yang saya agak kesel. Aduh, ibu tadi saya bilang maskernya ada, nggak ada. Ya seperti itulah. Iya, karakter lah ya, macam-macam gitu ya. Ada juga yang, Pak, saya tuh rumahnya di belakang ini, di sini. Saya tuh mau nambal ban. Kok saya dibawa ke sini katanya. Dibawa ke sini. Ya iya, Masnya bawa masker enggak? Enggak bawa. Ya sudah, di sini saja. Ya sudah, termasuk pelanggaran gitu ya Pak ya. Betul, seperti itu. Jadi itulah minimalnya masyarakat itu menerima sosialisasi dan edukasi bahwa pentingnya itu penggunaan masker. Betul. Jadi
sekali lagi masyarakat harus bisa, jangan sampai bahwa masyarakat takutnya kena denda, bukan, takutnya kepada diri sendiri kena penyakit. Betul, Ya betul, itu setuju. yang lebih bahaya. Iya betul. Jadi Menurut jangan saya takut sama dendanya lah. Sebetulnya kita Betul. sendiri yang harus mawas diri bahwa ini demi kepentingan bersama. Ya, Gitu. seperti Iya. itu. Tapi kalau ngomongin tentang tadi Pak, yang surat teguran itu kan banyak banget tuh. Datanya tuh data yang bisa dicek sama semua masyarakat atau datanya disimpan sama pihak terkait? Hanya disimpan di kita saja. Hanya disimpan di kita, difilekan, dimasukkan ke dalam database bahwa ini karena kita ini masih dalam tahap Sosialisasi. sosialisasi. Jadi sosialisasi itu berapa sih yang menggunakan tersentuh. Nah, dari mulai gender, laki-laki, perempuan, berapa sih jumlah laki-lakinya, berapa sih jumlah perempuannya. Termasuk juga kita akan pilah data mana sih penduduk kota, mana sih penduduk kabupaten, atau mohon izin luar kota gitu. Nah itu yang kita akan data. Termasuk ada database-nya yang sudah ada gitu. Iya, sudah direkap sedemikian rupa bahwa mana yang gender laki, mana yang perempuan, dan mana yang kota, dan mana yang luar kota. Seperti itu. Jadi bisa terlihat bahwa ini presentasinya yang tidak patuh atau yang tidak disiplin ini masyarakatnya sebenarnya kota sendiri nih yang memang kurang patuh. Nah, itu bisa terlihat. Termasuk juga mungkin ada pelanggaran yang dilakukan oleh satu orang yang sama tapi berkali-kali di tempat yang berbeda. Ya, seperti itu. Jadi apabila nanti kita sudah data, kita bisa teruskan tuh informasi itu kepada apa? Misalkan bahwa memang masyarakat kota sendiri yang tidak patuh atau tidak banyak yang tidak disiplin. Kita teruskan kepada pihak kecamatan, kelurahan, sampai dengan tingkat RT RW untuk memberikan edukasi lagi yang lebih kepada masyarakat bahwa ini nih masyarakat kayak gitu. Seperti itu. Jadi outputnya tidak berhenti, tapi outputnya adalah output yang kemudian diolah lagi menjadi data dan kemudian menjadi bahan untuk evaluasi ke depannya. Bahan evaluasi bahwa ini nih seperti ini kan sudah tercatat nih. Di kecamatan mana, kelurahan mana. Ini Pak, Bapak, Ibu, aparat pemerintah di kelurahan, di kecamatan, tolong nih warganya nih, kan gitu, seperti itu, supaya bisa langsung ke tempat lokasi mereka tempat tinggalnya, RT RW, itu sudah bisa mensosialisasikan. Itu untuk individu nih yang razia masker. Sementara mungkin kan tadi si sosialisasi juga dilakukan untuk si pengelola tempat umum gitu ya, termasuk pusat perbelanjaan. Apakah nanti denda atau sanksi atau yang kayak gimana akan tetap sama per tanggal 27 nanti atau kayak gimana? Kalau yang per tanggal 27 itu kan yang akan diberlakukan Pergub. Pergub itu hanya kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Individu yang tidak menggunakan Individu masker. yang menggunakan masker. Tapi saya bilang tadi di Kota Cirebon akan mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu peraturan daerah atau Perda yang berkaitan dengan semua penyakit, termasuk di penyakit COVID-19 ini. Nanti pemberlakuannya apa? Bukan hanya yang tidak menggunakan masker, pengelola atau pengusaha yang memang tidak memenuhi standar protokol kesehatannya dikenakan denda. Seperti itu. Oke. Kira-kira kalau gambarannya di Kota Cirebon akan seperti apa, Pak? Ya, itu kalau nggak salah untuk pengelola atau pengusaha yang tidak bisa memenuhi standar protokol kesehatan itu akan dikenakan denda maksimal 50 juta. 50 juta rupiah? Iya, atau kurungan 3 bulan. 3 bulan. Betul. Wow, jadi untuk memang pemiliknya harus patuh dengan protokol kesehatan, termasuk ketika punya bidang usaha tertentu yang melibatkan orang banyak, yang mendatangkan orang banyak. Nah, itu intinya ke situ. Oke, termasuk juga tadi tanda-tanda yang menyebutkan harus jaga jarak segala macam. Iya, himbauan-himbauan itu perlu, harus dilakukan oleh pihak pengelola atau pengusaha yang notabene mengumpulkan orang di satu tempat ataupun tempatnya mereka atau pemiliknya. Ya kita harus banyak-banyak sekali himbauan-himbauan. Ya itu sebagai syarat, ya syarat untuk pengelola atau pengusaha
untuk bisa melaksanakan kegiatannya. Seperti itu. Adaptasi kebiasaan baru yang benar-benar membuat kita harus beradaptasi walaupun di awal agak berat. Agak ngap kayak saya. Wah, lumayan. Ya, lumayan ngap. Ya. Lumayan ngap. Tapi mau nggak mau kita harus tetap. Ya. Oke. Ya, gitu. Dan himbauan Pak untuk masyarakat. Jadi himbauan kepada masyarakat sekali lagi, kepada warga masyarakat Kota Cirebon khususnya ataupun secara umum semua masyarakat bahwa kita jangan lalai, kita tetap waspada karena penyakit ini diprediksi tidak akan hilang. Jadi minimalnya kepada masyarakat tetap memakai masker jika keluar rumah. Betul. Itu himbauan saya. Dan Walaupun deket kayak tadi tuh ya. walaupun dekat kegiatan di luar rumah itu harus memakai masker seperti itu. Dan saya juga ada ucapan terima kasih nih kepada pihak kepolisian dan pihak TNI yang sudah membantu kegiatan kami yang tiap hari ataupun tiap kegiatan mereka mendukung secara penuh. Ya, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada instansi-instansi yang sudah mendukung kegiatan kami di lapangan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak atas ngobrol-ngobrolnya di sini, sudah hadir di sini, sudah ikutan ngobrol, memberikan sosialisasi yang tadi cukup jelas ke masyarakat bahwa jangan takut sama dendanya, tapi kita harus sadar bahwa penyakit ini ada dan tidak siang, tidak malam, tidak dekat, tidak jauh gitu ya. Itu. Tetap harus pakai masker. Betul. Tetap harus pakai masker, jangan sampai gara-gara takut sama dendanya jadi kalau nggak ada razia nggak pakai masker gitu ya Pak ya. Itu. Jadi harus tetap pakai masker. Selamat bertugas kembali Bapak, langsung tugas lagi ya Pak. Ya, saya langsung tugas kembali. Ya, dan untuk sahabat Pilar yang nonton video ini jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe YouTube Pilar Radio Channel. Talk slow, kita talk tapi slow.